Tahukah bahwa VOC merupakan perusahaan raksasa terbesar di dunia, namun sayang perusahaan raksasa itu berakhir runtuh. Dan tahukah, bahkan mengejutkan, bahwa keruntuhan perusahaan Foch itu terjadi di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku tercinta, salam bahagia selalu, salam sehat selalu. Ketemu lagi dengan podcast Bang Oje, Bang Oje here. Baiklah, pernah kebayang gak sih, ada perusahaan yang bisa punya tentara sendiri, bisa nyetak uang sendiri, bisa menjajah negeri orang lain? Bukan negara, tapi perusahaan. Dan yang lebih mengejutkan, perusahaan raksasa itu runtuh di Indonesia. Namanya VOC. Baiklah saudaraku, Bang Oje akan ceritakan apa itu VOC. VOC adalah singkatan dari Verenigde Oostenrijksche Company, dan penjelasan singkatnya sebagai berikut. VOC adalah perusahaan dagang Belanda yang didirikan tahun 1602 untuk menguasai perdagangan rempah-rempah Asia, terutama Indonesia. VOC diberi hak istimewa seperti monopoli perdagangan, membentuk tentara, berperang, menguasai wilayah, mencetak uang karena kekuasaannya sangat besar. VOC bertindak seperti negara dalam negara, korupsi, perang, dan utang. Ini bukan cuma cerita sejarah, tapi peringatan keras buat siapapun yang punya kekuasaan, uang, dan ambisi. Kita lanjut ya. VOC didirikan tahun 1602 di Belanda. Tujuannya satu, uang. Rempah-rempah dari Nusantara itu mahalnya gak masuk akal di Eropa. Cengkeh, pala, lada lebih mahal dari emas. Belanda lalu menyatukan para pedagangnya dan lahirlah VOC, perusahaan multinasional pertama di dunia. Tapi ini bukan perusahaan biasa. VOC dikasih hak luar biasa. 1. Boleh perang. 2. Boleh bikin perjanjian. 3. Boleh menjajah. 4. Boleh mencetak uang. Bayangin, perusahaan rasa negara. Dan pusat kekuasaannya ada di mana? Ternyata ada di Batavia, Jakarta, Indonesia. Sayangnya perusahaan VOC kejayaannya dibangun di atas penderitaan manusia. VOC kaya raya, sahamnya paling menguntungkan di dunia. Tapi, kekayaan itu dibangun dengan cara apa? Monopoli. Rakyat Nusantara dipaksa menjual rempah hanya ke 5 OC dengan harga murah. Tidak boleh ke pedagang lain. Siapa melawan, dihancurkan. VOC juga jago adu domba. Kerajaan diadu dengan kerajaan. Setelah dua-duanya lemah, VOC masuk dan menguasai. Yang paling kelam, tahun 1621 di Banda, penduduk dibantai, diusir, dibunuh. Demi pala, VOC berjaya, tapi nurani mati. Sejarah awal kehancuran VOC kala itu masuk pada abad ke-18. VOC mulai goyah. Masalahnya bukan satu tepi menimpuk. Masalah pertama, korupsi. Pejabat VOC di Nusantara menggelapkan uang, memperkaya diri, dagang diam-diam. VOC kelihatan kaya di laporan, tapi bocor di lapangan. Kedua, perang terus-menerus, melawan kerajaan lokal, melawan rakyat, melawan perlawanan yang gak ada habisnya. Perang itu mahal dan VOC kehabisan napas. Masa perusahaan raksasa itu tumbang, yang mana kala itu masalah makin parah. Harga rempah turun, pasar dunia berubah, hutang VOC menggunung. Perusahaan terbesar dunia itu gagal bayar hutang. Akhirnya tanggal 31 Desember tahun 1799 VOC resmi dibubarkan. Dan akhirnya selesai. Perusahaan yang dulu menguasai lautan, menjajah bangsa, menentukan nasib jutaan orang, hancur oleh keserakahannya sendiri. Saudaraku tercinta, pesan moral dari kisah ini adalah VOC ngajarin kita satu hal penting. Kekuasaan tanpa keadilan pasti runtuh. Uang tanpa nurani membawa kehancuran. Keserakahan gak pernah bikin langgeng. VOC bukan dikalahkan musuh, tapi dikalahkan oleh korupsi, ambisi, kesombongan. Dan ingat, sejarah selalu berulang. Jika manusianya tidak mau belajar dari kesalahan kejadian di masa lalu, maka perusahaan apapun pasti runtuh. Kalau hari ini kamu punya jabatan, punya usaha,
punya kekuasaan sekecil apapun, ingat VOC. Karena yang bikin besar bukan cuma soal keuntungan saja, tapi cara kita memperlakukan orang lain. Mampu memanusiakan manusia, memiliki rasa empati tinggi terhadap sesama. Pasti perusahaannya berkah. Oke, segitu dulu video kali ini. Tonton episode podcast Bang OJ berikutnya. Jangan lupa share ke teman-temanmu yang butuh info video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dah, bye dah. Love you all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.